kampus berarti ya? Apa kuliahnya online? Seharian, enggak seharian sih, cuma ada satu matkul yang masuk. Oh, Ada kan satu matkul. iya, yang duanya online tadi. Baik. Nah, boleh tahu nih gimana langkah-langkah tugas yang kemarin? Apakah ada hambatan langkah-langkah yang Anda buat kemarin? Alhamdulillah lancar Kang, cukup Lancar. dipahami gitu untuk pengerjaan tugasnya. Tapi langkah-langkah yang kemarin apakah ada hambatan? Seperti gimana atau gimana gitu? Hambatan sih mungkin ya masih kurang yakin sih, tapi ya alhamdulillah lah sekarang mah udah ada perkembangan gitu. Berarti Anda yakin berarti ya? Iya. Anda yakin sudah ada rasa perkembangan dari Ya Anda? sudah ada perkembangan lah. Baik. Nah, sekarang untuk tugas homework yang kemarin sudah dibawa apa sudah dikerjakan nggak? Sudah dikerjakan Kang. Boleh kau boleh tahu boleh ya? Bener Kang. Oke. Bener Kang. Oke. Mungkin sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar. Nah, kemarin nih di seminggu kemarin, apakah ada perubahan positif? Alhamdulillah bagi saya pribadi sih udah ada perkembangan Kang. Perubahan positifnya apa boleh tahu? Kayak semisal yang maju ke depan tuh ya. Udah mulai alhamdulillah sudah agak bisa normal gitu, udah bisa pede ke depan tuh. Terus waktu tadi juga kan presentasi ya, presentasi online ya, baru-baru juga kan ya, belum ngerti gitu kan, cuma ya alhamdulillah bisa gitu, bisa buat pede ngobrol di tatap muka langsung lewat kamera gitu. Sekarang udah cukup berani. Nah, berarti tadi juga di presentasi Anda sudah berani untuk mencoba meskipun ya sedikit materi ada sedikit lupa gitu. Nah iya kayak gitu, masih kayak gitu sih kan. Tapi Anda masih maksudnya berani untuk mencoba ke depan. Nah iya udah cukup berani lah. Apakah ada lagi perubahan positifnya? Menurut saya sih ya pertama yang maju ke depan ya udah cukup berani. Terus untuk mengajukan pertanyaan nih, tadi juga kan ditekannya sama teman-teman saya itu kan, saya tuh tadi duduknya sama si Arim, sama si teman-teman lah di sana, si Agnes sama si Fadil gitu kan, buat coba nanya gitu kan. Saya kan awal-awalnya kan dulu kan masih nggak mau gitu deh, masih takut salah gitu kan. Cuma ya tadi juga ada dorongan teman-teman, ya syukurlah gitu kan, jadi nyoba gitu walaupun agak gugup pertanyaan dari itu sebenarnya. Soal apa tadi itu ya, multi budaya kalau nggak salah. Multi budaya ya, soal itu tadi itu ya cukup berani gitu kan, setidaknya udah bertanya gitu. Saya juga agak senang gitu, udah berani sekarang mah gitu. Berarti perubahan yang kedua, Anda lebih berani untuk mengajukan pertanyaan ketika ada presentasi orang lain gitu. Nah, berarti meskipun itu juga ada dorongan dari teman Anda, sehingga Anda lebih percaya diri bahwa saya itu bisa. Nah, sekarang saya mau lihat dulu ya tugas yang kemarin. Oke, baik. Mohon maaf itu tulisannya. Ya, gak apa-apa. Paham. Baik, berarti sudah terisi banyak berarti ya. Ya, kemarin nih kalau boleh tahu ketika mengerjakan nulis diary ini, apakah ada hambatan atau malas apa gimana? Hambatan sih mungkin dari rasa malas sih sebenarnya. Jujur aja saya cukup malas. Bukan malas karena gak mau ngerjainnya, cuma itu kan harus kita ngedetain dulu ya. Nah saya tuh malas nulisnya sebenarnya kan. Berarti malas tulisnya. Iya, malas nulisnya sebenarnya tuh. Jadi ya itu juga kerjain tuh waktu berapa ya, waktu akan ngingetin tuh tugasnya udah beres belum. Belum kan katanya segitu gitu ya. Nah saya tuh langsung mau gabut nih. Sekalian ingat malah lagi mau juga ngerjain aja gitu. Kalau itu pas ngerjain ini ketika di sela-sela waktu kuliah apa sesudah kuliah kayak malam biasanya? Itu tuh ngerjain itu waktu hari Jumat kan. Jumat itu pas banget lagi kosong sore itu.
Nah kosong dan gabut saya tuh ya kan nanyain waktu itu teh, jadi iya keingetan kerjain lah sekalian gabut gitu kan, kerjain aja waktu itu. Oke, baik. Mungkin lanjut ya. Nah di sini ada nilai. Nah, isinya tuh berani untuk maju ke depan. Nah, kalau boleh tahu berani untuk maju ke depan maksudnya gimana nih? Yang tadi dikatakan juga, jadi kayak presentasi itu udah cukup berani ke depannya tuh kan. Terus kayak berani mengajukan pertanyaan, terus kayak menyanggah juga. Jadi udah cukup berani gitu sekarang mah. Berarti dari nilai ini berani untuk maju ke depan itu salah satunya berani presentasi, berani maju ke depan, dan berani untuk mengajukan pertanyaan presentasi orang lain begitu. Betul. Baik. Nah tujuannya di sini ada saya ingin mampu berdiri di depan kelas dan menyampaikan materi tanpa gugup. Nah maksudnya gimana nih? Jadi waktu presentasi itu kan kan ke depan. Nah di depan itu waktu penyampaian presentasi saya tuh masih gugup-gugup gitu kan, kadang suka lupa teh, suka ngeblank gitu. Suka ngeblank. Nah cuma semenjak konseling yang kemarin itu saya kan katakan juga belajar belajar buat ngobrol di cermin. Saya juga nyobain gitu kan, nyobain kayak gitu. Nah waktu presentasi itu sebenarnya masih agak gugup sih ya. Cuma ya ingat juga kata Kang Arif itu kan, ya lihat aja waktu kita dicermin itu kan, bayangin kayak gitu, kita ngomong tuh kayak gitu sebenarnya, nggak ada yang aspek-aspek anehnya. Cuma ya saya tuh ngebayangin waktu ngomong di depan tuh kayak, oh iya kayak gini ngomong tuh ya. Terus sambil inget-inget materi itu teh Kang. Cuma materi ya benar jujur sih masih agak ngeblank dikit gitu. Berarti yang langkah-langkah yang berbicara di depan cermin kemarin sudah dilaksanakan berarti, sehingga ketika maju ke depan Anda tidak terlalu gugup begitu. Ada perkembangan lah. Berarti Anda sudah merasakan perkembangan dari masalah ini. Cukup bisa lah walaupun masih agak ngeblank gitu. Baik. Berarti gak apa-apa karena itu hal yang wajar, gak apa-apa, namanya juga kita berusaha ya untuk melakukan perubahan. Baik, nah di sini ada yang kedua, ada dari nilai, ada perkembangan diri dalam apapun. Nah perkembangan diri dalam apapun ini maksudnya dalam apa nih? Perkembangan diri itu bagi saya tuh kayak saya tuh berhasil berkembang gitu dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan saya tuh kan kayak malas tuh karena apa? Karena malu. Malu buat nanya ke suatu hal itu, terus kayak masih bingung nanya apa. Saya tuh ngerasa berkembang karena ya sekarang saya udah bisa berani maju gitu kan, untuk presentasi udah ada perkembangan, buat menyanggah juga, bertanya, masih banyak kalinya kayak gitu kan. Berarti Anda sudah juga merasakan perkembangan dari masalah-masalah yang kemarin. Nah gitu. Dari tujuannya saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya sedikit demi sedikit setiap harinya. Maksudnya gimana nih? Jadi waktu presentasi itu kan masih suka ngeblank gitu kan. Nah saya itu pengen kayak gimana ya, kalau ngeliat orang lain tuh kayak bisa gitu presentasi tuh kayak dengan pedenya ngomong gini-gini lah, dengan tangannya main lah, terus open minded lah buat semua orang. Kayak kapannya bisa kayak gitu. Ya sebenarnya bisa sih, cuma kita perlu latihan doang. Saya juga udah ngerti lah faktor-faktornya. Karena apa? Karena yang pertama saya tuh ngerasa masih maluan gitu kan, masih malu lah kalau ngobrol sama orang lain itu sebenarnya. Ya walaupun sekelas ya, cuma kalau ya kan kebanyakan kelas kan cewek ya kan ya, cuma ya kayak gitu sama cewek tuh nggak terlalu dekat juga gitu kan, kurang. Baik. Gitu. Berarti dari motivasi dari orang lain juga berpengaruh ya kepada Anda. Yang tadi Anda sebutkan pengen kayak menggunakan tangan gitu. Nah yang terakhir nih dari nilai keterbukaan bicara sama siapapun. Nah maksudnya gimana nih? Keterbukaan bicara sama siapapun. Jadi dari aspek itu tuh saya tuh pengen bisa terbuka sebenarnya sama siapapun. Ya karena kan saya tadi juga bilang kan, saya tuh masih agak
gimana ya sama cewek itu kan sebenarnya. Sama cewek. Sedangkan teman-teman di kelas tuh udah kayak sama cewek tuh kayak ya sama aja kita tuh literally atau kita sama rata sebenarnya gitu. Gak perlu memandang entah dari sisi ya perempuan laki-laki ataupun dari sisi kemampuan atau apa, kita tuh sama aja rata sebenarnya. Berarti maksud keterbukaan bicara sama siapapun itu sama cewek sama cowok gitu ya, sama apa teman-teman, sama apakah lingkungan baru gimana itu? Lingkungan baru sih udah bisa beradaptasi. Oh sih, bisa kan? Ya sebenarnya cuma yang masih gugup tuh masih bingung juga saya tuh masih ada anak kelas ya, gitu, masih kadang kayak gimana teh pikiran tuh kayak kalau kita terlalu terbuka saya tuh takutnya nanti di judge-nya tuh kayak jelek gitu. Saya tuh gak mau kelihatan sama orang tuh jelek karena pikiran tuh kayak gitu terus kan. Oh berarti yang ada pikiran tersebut itu pengen takut dijudge sama orang lain. Iya. Padahal nggak belum tentu gitu kan. Cuma saya tuh pikiran suka kayak gitu. Iya baik. Nah dari tujuannya saya ingin lebih berani memulai percakapan dengan teman baru agar mudah beradaptasi. Maksudnya gimana nih? Kayak misalkan waktu saya tuh pernah ya kemarin tuh main gitu ke temannya, teman ke temannya teman gitu kan. Nah ngopi lah di sana tuh, ya banyak orang tuh kan. Saya tuh pengen gitu ya, ingin mengembangin diri buat gimana ya caranya membuka percakapan obrolan sama mereka. Ya saya tuh kadang suka bingung ya, mereka tuh kan lagi ngobrol tentang kemarin tuh ngobrolin tentang apa skate, skate, tentang skating lah. Skating. Nah terus ngobrolin tentang Ford gitu kan. Saya kan nggak ngerti ya sebenarnya, cuma yang saya dengerin terus. Saya tuh pengen join sih sebenarnya, cuma karena saya nggak tahu dan saya juga nggak paham itu kan itu ngobrolin apa. Saya cuma ikut denger aja, ikut teman aja gitu. Jadi ikut teman tapi temannya gitu ya gitu. Saya tuh pengen coba gitu buat buka obrolan tentang ya mungkin tentang sepak bola atau tentang olahraga apapun gitu. Cuma saya tuh masih belum berani gitu. Tapi pernah mencoba apa belum, apa cuma ada rasa pengen aja apa gimana? Kalau mencoba sih pernah gimana tuh? Cuma tanggapannya tuh kayak biasa aja gitu kan. Oh biasa aja dari mereka ya. Saya kan ada teman saya tuh kayak enak aja banget gitu ya. Cuma sih gue berpikir sih kenapa mereka kayak biasa aja gitu kan, ya nggak terlalu enjoy gitu kan. Ya karena saya juga kan masih baru ya di mereka juga, jadi saya anggapnya itu kayak normal gak apa-apa biasa aja gitu kan. Tapi ngeliat mereka tuh kayak asik banget gitu. Cuma sama saya kayak enggak gitu kan. Jadi kenapa ya? Nah saya juga pernah di judge kayak gitu kan, kayak saya tuh kata mereka tuh saya tuh seram ya dari raut mukanya tuh soalnya ya kayak garang gitu kata mereka tuh. Ada yang bilang ke Anda apa cuma ada yang rasa-rasa apa gimana? Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang teman apa? Temannya teman gitu. Masih kayak gitu urutannya tuh. Ya kalau teman langsung kan kayak gak mungkin ya. Cuma dari temannya teman tuh dia tuh bilangnya tuh lu tuh galak gitu. Lu tuh garang gitu. Kelihatannya. Iya, kelihatannya doang padahal. Cuma kalau di judge gitu tuh kayak kenapa ya gitu. Padahal kan saya baik gitu sebenarnya, kayak terbukalah untuk siapapun sebenarnya. Cuma ya kita tahu tuh udah kejadian kayak gitu. Jadi Anda merasa dan lagi ketika ada ucapan seperti itu tapi Anda takutnya kenapa gitu. Oke baik. Nah tadi Anda sudah mengisi 3 nilai dan tujuannya. Nah dari semua nilai dan tujuan itu ada hambatan apa nih dari nilai semua yang tadi 6 itu? Hambatannya ada nggak? Hambatannya ya mungkin kayak tadi ya Kang ya, waktu lagi mau pertanyaannya mungkin kurangnya dorongan juga. Kurangnya dorongan ya. Terus kayak saya tuh apa namanya tuh ya kadang kalau komunikasi itu kan kayak malas juga karena pernah kisah kayak gitu. Terus ya gimana ya, kelihatan orang galak gitu pasti gak bakal ditanya gitu kan. Sedangkan saya itu kayak orang yang tipikal pengen ditanya tapi gak ada yang nanya. Baik. Nah tadi yang pertama berarti kurangnya dorongan.
memang sebelumnya kan tadi Anda bilang ada dorongan nih tadi pas presentasi ya pertanyaan. Ya. Nah, apakah itu berarti itu termasuknya temannya, teman dekat? Teman dekat gitu. Nah, kalau teman-teman Anda tadi itu apakah setiap waktu misalkan kan udah tahu ya sifat Anda seperti ini, seperti itu. Nah, apakah suka teman-teman Anda itu suka bilang mengajak terus untuk lebih baik, apa cuma gimana? Ajakan buat lebih baik gitu kayaknya. Sebenarnya sih kalau buat ajakan yang baik sih jujur mungkin lebih ke persenan ya. Kita persenin kayak 70% lah. Untuk ngajak buat lebih baik ke depannya. Ya, namanya teman kan ada positif negatif ya. Kita pilih-pilih orangnya juga. Cuma ya sejalannya aja lah, alhamdulillah. Banyaknya positif lah. Berarti menurut Anda teman Anda tersebut sangat bermanfaat ya untuk dari perubahan ini. Sangat. Nah, yang kedua dari judge ya, berarti Anda masih ada kena rasa judge itu yang Anda rasakan gimana tuh ketika ada yang judge Anda? Waktu dulu masih kayak kesinggung sih Kang. Kesinggung. Ya kayak apa sih, gua kan kayak gini orangnya, lo kan punya mata sendiri kan, dari orang gitu kan, nilai sendiri dong pakai mata gitu kan. Ada juga kayak membela diri gitu kan. Cuma ya sebenarnya udah paham sih kenapa orang tuh suka kayak gitu ya, karena orang itu lebih percaya omongan daripada melihat sendiri gitu. Jadi orang yang langsung menjudge Anda tanpa melihat kenyataan Anda seperti apa gitu. Tapi setelah ada yang ngejudge itu, perasaan Anda seperti apa? Awal-awal sih kayak malas gitu ketemu orangnya tuh. Malas, jadi malas ketemu orang yang ngomongnya itu tuh. Jujur jadi kayak malas lah, ngapain ketemu orang kayak gitu kan, yang berani belakang ngomonginnya. Tapi sekarang masih kayak ya biasa aja sih. Berarti sudah menerima. Udah ya itu pendapat mereka sih. Menurut saya ya udahlah, biarin aja, udah amatin aja. Kalau mereka kayak gitu ya saya juga tinggal kayak gitu, tapi ya nggak perlu ngebalas yang jelek, jangan jelek-jeleknya juga sih sebenarnya. Baik. Berarti yang sudah tangkap tadi dari permasalahan percaya diri, berarti Anda sudah ada peningkatannya, walaupun selalu ada hambatan atau rasa malas Anda untuk melakukan suatu perubahan tersebut. Nah, selanjutnya nih sekarang kita ke kartu penilaian. Nah, jadi kartu penilaian itu kartu di mana nilainya itu bisa mempengaruhi Anda. Iya. Paham nggak? Paham. Nah, jadi yang pernah tuh ada kan keberhasilan, motivasi, percaya diri. Nah, jadi contohnya kartu keberhasilan. Jadi keberhasilan ini apakah bisa mempengaruhi Anda masalah saat ini? Apa enggak? Motivasi. Nah, Anda pilih 3 kartu ini, menurut Anda itu sangat berpengaruh buat Anda. Boleh dicentang yang mana aja biar dari semua kotak di sini kan? Ya, semua di antara ini juga ya. Boleh. Yang menjadikan saya tuh kayak lebih berkembang gitu maksudnya. Jadi ini tuh jadi membantu Anda berkembang. Aspek-aspek ini tuh ya bisa berubah dari masalah kan Anda kurang percaya diri, terus berbicara di depan kelas, terus rasa gugup gitu. Jadi nilai kartu nilai ini tuh apakah ada yang bisa membantu masalah itu? Oke. Boleh yang mana aja sekarang. Mungkin ini aja kan. Oke, baik, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita kaji satu-satu boleh? Boleh. Nah, kenapa nih Anda memilih motivasi? Karena bagi saya motivasi itu kayak bisa gitu buat
kita tuh kayak jadi semangat lagi gitu kan. Sebenarnya motivasi juga nggak kurang sih kalau kita nggak konsisten. Cuma dari yang akan memberikan tadi kan nggak ada konsisten ya, konsistennya nggak ada. Ya, cuma bagi saya tuh ya selain konsisten juga dari motivasi itu kan membuat kita jadi lebih percaya diri, lebih kayak ada pembelajaran lagi gitu kan. Jadi ya bagi saya itu bisa membuat kita buat berkembang lagi gitu. Ya, berarti dari motivasi Anda bisa semangat gitu untuk melakukan suatu perubahan. Nah, baik. Nah, yang kedua percaya diri. Nah, kenapa nih percaya diri? Karena bagi saya bila mana kita nggak percaya diri nih, tapi pengen berkembang, itu kayak mustahil deh kan? Kurang mustahil. Ya mustahil banget deh itu mah. Kenapa nih kenapa Kak kalau nggak percaya diri bisa nggak berkembang? Nah, kalau menurut saya ya, kenapa kalau pengen berkembang nggak percaya diri? Ya gimana mau berkembang? Orang dia nggak percaya sama dirinya sendiri kan? Kan kayak tanda tanya banget gitu kan, katanya dia pengen berkembang tapi nggak percaya sama dirinya sendiri. Kayak misal dia tuh kayak belajar ini, tapi kata orang nih, ngapain lu belajar itu gitu kan? Baca-baca buku itu buat apa? Itu kan bukan pembahasan buat kelas kita. Dia tuh kayak ke oh iya ya, ngapain juga ya, jadi nggak percaya sama diri sendiri gitu. Ini buat kata orang lah ya gitu. Gitu. Berarti percaya diri juga sangat berpengaruh ya buat Anda. Ya betul. Nah, yang ketiga ada tekad. Nah, kenapa nih tekad? Nah, tekad itu kan di bahasannya itu kan kayak niat gitu kan. Niat. Nah, kalau kita udah niat pengen berubah, udah ditambah percaya diri, sama yang tadi tuh apa motivasi, kita tuh kayak lebih yakin deh gitu, lebih percaya diri lagi gitu. Kalau kita nggak punya tekad ataupun niat itu tersebut, ya kayak misalkan mau belajar, mau presentasi buat besok nih dengan presentasi ya, cuma kita gak niat, gak ngapalin apa-apa lah, gak baca-baca materi lah, terus waktu presentasi ya tekadnya auto hilang dong. Berarti tekad, misalkan kalau kita melakukan suatu perubahan tanpa ada tekad dan niat, berarti sama aja berarti ya? Ya sama aja ya. Mustahil, bohong itu mah gitu lah. Saya pengen berubah tapi gak ada niatnya, gak punya tekadnya, ya ngapain? Kalau bagi saya sih kayak gitu kan. Oke, baik. Nah, baik, setelah tadi ada jelaskan ya dari poin-poin kartu ini, bagus juga ya. Nah, menurut Anda nih dari 3 kartu ini, apakah kartu-kartu ini sudah sesuai dengan diri Anda sekarang apa tidak? Apa salah satu, apa 2, apa 3? Yang saya rasakan sih mungkin cuma 1,5 mungkin kan. 1,5. Kenapa? Enggak deh kayaknya. Ya gini aja kan, saya tuh yang pertama niat udah pasti ya. Yang pengen niat berarti ya. Ya tekad ataupun niat itu udah benar-benar pengen sebenarnya. Pengen bisa buat berubah. Berarti sudah ada dalam diri Anda berarti yang niat dan tekad. Udah punya lah. Berarti udah yakin. Berarti yang paling besar nih. Yang paling jadi kartu ini tuh paling bisa merubah Anda untuk berubah gitu. Kartu yang mana nih? Kalau yang paling bisa ada berpengaruh gitu dari 3 kartu ini? Menurut saya sih tetap ke tekad. Oh, berarti ya ke tekad ya? Iya. Berarti paling tekad, yang paling tinggi berarti tekad ya ada. Karena kalau kita ingin percaya diri, terus tekad kita untuk melakukan percaya diri gak ada, ya berarti sama aja. Ya sama aja. Ya betul ya. Baik. Sekarang nah menurut Anda nih, jika menurut Anda dari kartu tekad ini, apakah ini tuh Anda bisa banget untuk bisa berubah misalkan tadi ada kan masalahnya kurang percaya diri sama gugup untuk berbicara di depan kelas. Apakah kartu tekad ini bisa semuanya mengatasi masalah-masalah tadi? Bisa, Ya, cuma bisa. kayaknya kurang relevan gitu kan.
ada yang kurangnya gitu. Kalau kita cuma modal tekadnya aja. Oke, baik. Nah, berarti Anda tadi sudah memilih 3 kartu tersebut. Nah, sekarang kan dulu di sesi sebelumnya Anda di skala 1 ya, skala 5 ya? Ya, skala 5 itu skala 5. Nah, untuk sekarang nih saya pengen tahu untuk sekarang sesudah sesi 1 sampai sesi 2 sudah terselesaikan, ada sesi berapa nih coba itu? Skala berapa maksudnya? Bagi saya sih udah injak cukup baik sih kalian. Nah, cukup baik. Gimana yang maksud cukup baik tuh? Ya menurut saya sih kalau dinilaikan mungkin saya bisa ngasih di angka 79 lah salah. 7 berarti 7,9. Nah iya. Oke. Kenapa nih kalau 79? Ya karena yang saya rasakan tuh belum benar-benar sempurna gitu. Belum benar-benar kayak yang saya pengen gitu kan. Masih ada yang kurang gitu. Berarti masih ada rasa-rasa saya ini kurang gitu. Nah iya kayak itu masih canggung lah, masih ada canggungnya. Masih belum pendek, masih ragu-ragu juga kan. Oke, tapi dari tersebut yang Anda rasakan gitu dalam nurut hati itu tuh kan tadi merasa kurang dan belum pede juga, tapi dalam diri Anda apakah ada rasa tapi ada saya sekarang perubahannya banyak sekali, apakah ada rasa seperti itu? Yang saya rasakan sih cukup banyak sih kan. Cukup banyak. Ya yang pertama tadi kan saya udah berani, udah belajar buat bertanya, menyanggah, terus ngobrol sama teman-teman juga udah kayak mulai agak pede kan. Udah ikut-ikut lah. Udah kalau bahasnya mah saya tuh udah bisa ikut arus. Berarti sudah mulai tahu yang mana baik dan mana yang buruk. Nah, ya kayak gitu aja. Oke. Udah bisa lah membedakannya gitu. Baik. Nah, baik, sudah selesai tadi. Nah, sekarang pembelajaran apa nih yang sudah Anda dapatkan di sesi kedua pada hari ini? Yang pertama sih, jadi saya tuh pembelajaran yang saya dapatkan itu harus lebih giat lagi terkait pembelajaran, seperti ya apalagi praktik ya. Kayak semisal tadi waktu konseling presentasi, waktu mengajukan pertanyaan ya kita tuh sebenarnya tuh gak perlu harus didorong gitu. Harus bisa buat mandiri juga, karena kalau kita ngambilin teman-teman ya kayaknya gak mungkin deh kalau kita pengen berkembang gitu kan. Terus ya yang saya dapatkan itu kita tuh kayak harus lebih giat lagi lah. Intinya kayak gitu kan. Oke, baik, berarti pembelajaran yang sudah dapatkan yang pertama giat lagi maksud di sini tuh Anda giat dalam presentasi dan melakukan suatu perubahan, tidak gugup lagi. Nah, terus yang kedua mengajukan pertanyaan, jadi Anda sadar bahwa kita tuh tidak harus meminta bantuan orang lain, tapi kita juga yakin gitu tanpa orang lain pun saya bisa gitu. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin di sesi kedua pada hari ini dicukupkan saja ya. Untuk sesi berikutnya nanti saya infokan lagi untuk jam berapa, untuk tanggalnya berapa saya infokan lagi. Nah, selanjutnya nanti saya ada tugas lagi ya buat di rumah homeworknya. Nah, nanti saya akan kasih lewat WA, boleh? Siap kan? Nomornya udah ada kan ya? Nanti saya di chat lagi ya untuk tugas-tugasnya. Baik, mungkin sekarang dicukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Oke.